Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para masyayikh TBS Kudus, yang terhormat Kepala SMA TBS Keramat Kudus, beliau Bapak Arif Mustain MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara praktik dakwah digital di sekolah tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan praktik dakwah digital. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan hadroh dan pembacaan tadarus Al-Quran. Acara yang ketiga, hitobah. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan hadroh yang akan dibacakan oleh Saudari Dewi Anggraini, dan pembacaan tadarus Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nifta dan Salwa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin.
thumma ila hadrati awliya itis'ah fi jazirati Jawa khususon Asyih Ja'far Shodiq Sunan Kudus, Raden Umar Said Sunan Muria, Raden Syahid Sunan Kalijaga, Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Thumma ila hadrati jami'i muassisil madrasah Tasywiqit Tulab Salafiyah Kudus wa ila hadrati jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususon ahli qubur fi hadal majlis wa farallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa nawwarahum quburahum wa ja'alil jannata maswahum. Syai'ulillahi lana lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gufirli wali walidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha
Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min durriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antuhhiro baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa
wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni khitobah kepada Saudari Kirania, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama yang senantiasa kita ikuti fatwa dan mu'idhah hasanahnya. Yang terhormat para masyaikh TBS Kudus, yang terhormat Kepala Sekolah SMA TBS Keramat Kudus, beliau Bapak Arif Musta'in MPDI, yang kami hormati segenap Dewan Guru SMA TBS Kudus, dan tak lupa teman-temanku yang kami cintai dan kami sayangi, yang semoga kuat nggak mokel sampai maghrib nanti. Amin Allahumma. Teman-teman, saya di sini punya satu pertanyaan. Menurut kalian, siapa musuh terdekat diri kita? Astagfirullah. Ada jawaban lain nggak? Siapa musuh terdekat diri kita? Betul. Musuh terdekat diri kita adalah hawa nafsu. Maka dari itu berdirinya saya di sini akan menyongsong tema menundukkan nafsu, menguatkan kolbu. Teman-teman, nafsu itu unik sekali. Dia itu tidak terlihat, tapi dia terasa. Dia tidak bersuara, tapi dia memerintah. Contoh, nafsu itu memerintahkan gini, alah, gak usah sholat sunnah kesel. Terus, alah, ngajinya sesok ae, setore sesok kan iso-iso. Kalau gak gitu, ini yang paling sering. Alah, scroll dhisik, ngajine engko sik, salate engko sik. Nggih napa nggih? Astagfirullah, pelaku kabeh. Nafsu niku kados bocah bayi. Nek mboten disapeh, mangke nggih kulino keterusan. Lah niku mboten baik. Begitu juga manusia.
manusia yang hebat itu bukan manusia yang sering marah-marah, bukan manusia yang melakukan apapun yang dia inginkan sesukanya, tapi manusia yang memiliki kontrol terhadap dirinya, kontrol terhadap hawa nafsu. Artinya apa? Di sini kita tahu bahwa mengontrol hawa nafsu adalah suatu kekuatan, bukan suatu kelemahan. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa sih di bulan Ramadan ini kita harus menahan lapar? Kenapa di bulan Ramadan ini kita harus menahan haus? Pernah nggak terlintas di pikiran kalian, apa jangan-jangan Allah sedang nyiksa kita ya? Dikon ngeleh terus, ngeleh napa boten niki? Boten, Masya Allah. Sempat terlintas di pikiran kalian seperti itu napa boten? Nah, di sini di bulan Ramadan ini Allah itu mendidik kita untuk sabar. Biasanya kalau di hari-hari biasa kita bisa makan semau kita bisa minum semau kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi di bulan Ramadan ini kita belajar untuk sabar. We learn to say no. Di bulan Ramadan ini kita latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita melatih untuk kata tidak. We say no to hawa nafsu. Teman-teman, nafsu itu seperti raja. Dan nafsu itu seperti prajurit dan kolbu, hati itu seperti raja. Kalau prajurit kita memberontak, kerajaan kita pasti akan porak-poranda. Tapi kalau prajurit kita taat, kerajaan kita akan aman, tentram, dan damai. Nggih, napa boten? Nah, contoh sederhananya tuh gini. Subuh-subuh, alarm bunyi, kring, 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 keamanan langsung dor, sholat subuh, bangun. Kalau nafsu, itu bilangnya pasti gini, alah engko sek 5 menit neh, alah engko sek 50 menit, kok berbare gak sholat subuh, berbare gak jamaah, engko mesti kena? Astagfirullahaladzim, enten sing ngoten? Mboten nggih? TBS saya santri nggih ha? Teman-teman, kalau kita ingin menguatkan kolbu, kita harus berani melawan hawa nafsu. Bukan berarti kita tidak punya keinginan, bukan berarti kita tidak punya kebebasan, tapi kita belajar untuk mengendalikan, bukan dikendalikan. Asik kata-kata hari ini, catat. Kita belajar untuk mengendalikan, bukan untuk dikendalikan. Ini saya punya beberapa tips and trick, gimana sih caranya? Cara sederhana untuk melawan hawa nafsu kita. Yang pertama, kita belajar menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang haram. Karena apapun yang kita inginkan, tidak seharusnya kita lakukan. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita lakukan. Yang nomor 2, biasakan melatih diri dengan ibadah. Mulai Ramadan ini, sing biasane ngajine keset, saiki disregepin diteres terus Qur'ane. Sing biasane salate ngende-ngende, alah engko sik terus sampai akhirnya mepet. Saiki nek iso salate di awal waktu. Nomor 3, jaga mata, jaga lisan, sama jaga hati. Karena biasanya nafsu itu masuk lewat mata dan keluar lewat lisan dan menetap di hati. Kadang kita tuh nggak sadar, tatapan kita, sorot mata kita itu melukai hati orang lain, atau ucapan kita yang sengaja maupun tidak sengaja itu melukai hati orang lain. Contohnya kayak gini, kita mudah sekali melempar batu ke lautan, tapi kita tidak pernah tahu sedalam apa batu itu tenggelam. Maka dari itu teman-teman, dijaga lisannya. Terus sekarang saya punya perandaian. Andaikanlah ada 2 orang. Orang yang pertama adalah orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kita pikir dia adalah orang yang bebas. Kenapa dia bebas? Karena dia bebas melakukan apa saja. Dia menuruti hawa nafsunya. Tapi sebenar-benarnya dia adalah orang yang sedang dibudak oleh hawa nafsunya sendiri. Dan orang yang kedua adalah orang yang
berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Dia adalah orang yang merdeka karena dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Kita pikir mengontrol hawa nafsu itu berat, tapi sebenarnya ada hadiah yang luar biasa di balik itu semua. Yang pertama, hidup kita menjadi terarah. Siapa sing hidupnya hilang arah? Ampun ngoten nggih. Yang pertama, jika kita mampu mengendalikan nafsu kita, hidup kita akan menjadi lebih terarah. Yang kedua, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga, hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngoten nah? Nah, mulai sekarang dikendalikan, dijogo, dikontrol nafsune. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwasanya nafsu itu seperti kuda liar. Kuda liar itu akan menjatuhkan penunggangnya, tapi kalau kuda yang jinak, dia akan mengantar penunggangnya sampai ke tujuan. Sama halnya seperti nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka nafsu itu sendiri yang akan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita mampu mengendalikan nafsu dengan baik, maka dia yang akan membawa kita ke surganya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita mampu mengendalikan nafsu kita, dan kesempatan membuktikan bahwa kita bisa menguatkan hati kita. Teman-teman, tujuan dari puasa itu tidak semata-mata hanya untuk menahan lapar, tidak semata-mata hanya untuk menahan haus saja. Tujuannya adalah takwa. Dan takwa itu lahir dari hati yang kuat, hati yang mampu mengontrol nafsunya sendiri. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan. Yang dulunya lemah, sekarang harus jadi kuat. Spiderman, oke, boleh. Yang dulunya jauh, sekarang harus lebih dekat. Dan yang dulunya dikendalikan, sekarang harus oke. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, dan semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Pergi ke taman memetik melati, ditemani banyak kupu-kupu. Mari Ramadan ini kita jaga hati, tundukkan nafsu, kuatkan kolbu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara praktik dakwah digital pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, serta menjadikan kita generasi muda yang mampu berdakwah dengan bijak di era digital. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.